الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan dalam rangka kita menjauhi larangan-larangan Allah, marilah sejenak kita berbicara tentang riba sebagaimana disampaikan oleh seorang Syekh Dr. Shalih bin Fauzan melalui kitab beliau yaitu tentang fikih. Beliau membahas salah satunya bahasan adalah tentang riba. Berikut dosa-dosa riba. Apa yang beliau sampaikan dalam pembahasannya? Yang pertama, dosa riba itu setara seperti seseorang anak yang berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dosa riba itu salah satunya adalah setara seorang anak berzina dengan ibunya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dosa dari perilaku riba diibaratkan seperti berzina dengan ibunya sendiri. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya sendiri. Hadis riwayat Hakim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dosa riba yang kedua itu adalah mendapat hukuman di alam kubur. Pemakan harta riba akan diganjar hukuman di alam kubur, yaitu berenang di sungai darah, berenang di sungai yang penuh dengan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan mimpinya ketika melihat orang-orang yang berenang di sungai darah. Beliau mengatakan, kami mendatangi sungai dari darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, jadi badai mentah saking sungai darah, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Jadi pemakan riba
Ini ketika dia berenang di sungai darah dengan hukumannya, dan dia ingin menepi dari sungai darah itu, dilempar mulutnya dengan batu sehingga balik lagi ke tengah lagi. Begitu seterusnya. Setiap menepi dilempari batu lagi, setiap menepi dilempari batu lagi, begitu seterusnya. Jangankan sungai darah, sungai yang ada di sekitar kita aja yang berwarna kecoklatan, penuh dengan bau busuk, mungkin kita tidak sudi untuk mandi di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perilaku riba, dosa riba yang ketiga adalah tergolong sebagai dosa besar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa saja itu? Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, kemudian makan riba, makan harta anak yatim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah termasuk 7 dosa besar. Kemudian dosa riba yang keempat apa? Mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengundang murkanya Allah dosa riba itu. Perbuatan zina juga mengundang murka Allah. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika zina dan riba dilakukan terang-terangan di masyarakat, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk ditimpakan ke diri mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika zina dan riba dilakukan terang-terangan di masyarakat, berarti mengundang murkanya Allah, azab Allah akan diturunkan. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah dosa riba itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi dan 2 transaksi riba. Beliau mengatakan mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita sekalian dijauhkan dari riba dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril wa taqabbala minni innahu wal ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah. Ada seorang bekerja di tempat riba. Dia selain bekerja di tempat riba, ibadahnya luar biasa. Puasa Senin Kamis, sholat jamaah boleh dikatakan gak ketinggalan. Berbakti kepada orang tuanya. Artinya amalan-amalan ibadah itu dia lakukan. Kecuali riba, dia masih belum bisa meninggalkan. Pada suatu saat dia wafat, meninggal dunia. Kemudian dikuburkannya dia. Ketika sampai sudah digali kuburan itu dan mau dikuburkan, terjadi keributan yang luar biasa. Keributannya masalah sepele. Ini ada orang yang mempermasalahkan, ini tempat punya saudara saya, punya keluarga saya, kamu jangan tempati di sini kuburan ini. Padahal sudah digali. Akhirnya terjadi perdebatan, ya tetap dikuburkan ternyata. Ya. Jadi pada waktu itu sudah dikuburkan, tapi dipermasalahkan. Akhirnya padahal keluarga sudah keluar dari makam, akhirnya balik lagi. Tidak terima, harus dibongkar kuburan itu punya keluarga saya, dibongkar. Dengan ketakutan keluarganya, mau tidak mau mayat yang sudah dikubur dibongkar. Dan ketika dibongkar, sudah sampai kayu telisipnya itu, apa yang terjadi?
luar biasa, naudzubillah min dzalik, kebakaran kayu itu dan terbakar mayatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Si ibu dari orang yang meninggal ini menangis, dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal dibayangkan bahwasanya anaknya soleh, rajin puasa, Senin Kemis, rajin sholat berjamaah 5 waktu, amalan-amalan kebaik kepada orang tuanya juga luar biasa. Tetapi dia sudah kena azab kubur, naudzubillah min dzalik. Sudah terbakar kuburnya. Itu salah satu tanda naudzubillah azab kubur. Karena apa? Dia ketika mau meninggal dunia belum bertobat, belum meninggalkan perilaku ribanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sekalian semua yang di sini dan keluarga kita dibebaskan dari azab kubur, dan semoga kita sekalian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووفق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله